Baik, saya akan menjelaskan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia. Pencatatan di Indonesia khususnya dalam pernikahan itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya. Itu menyatakan bahwasanya tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut hukum dan perundang-undangannya yang berlaku. Dalam penjelasan hukum dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan itu sama pentingnya dengan pencatatan akte kelahiran dan akte kematian. Namun perlu diketahui bahwa pencatatan pernikahan itu tidak membuat sah atau tidaknya suatu pernikahan. Namun untuk menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah dilaksanakan dan benar adanya. Secara administratif itu sudah diatur dalam pasal yang berlaku. Itu berguna untuk dapat digunakan dalam sebuah penyelesaian sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pencatatan nikah dalam Islam. Nah, pada mulanya syariat Islam baik Al-Quran atau As-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat atau mudayanah yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Ayat atau sunnah tidak mengatur tentang adanya pencatatan. Namun jika kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbat berupa kias. Nah, berikut arti dari surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah, dengan ayat ini dapat ditarik istinbat dengan kias aulawi, yaitu suatu perkara atau hukum yang sebelumnya belum ada, penetapan hukumnya sama jika perkara tersebut memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek lainnya. Dengan kias aulawi, bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja itu dianjurkan untuk dicatatkan di atas hitam putih. Bagaimana dengan perkawinan? Nah, sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam Al-Quran sebagai misakon golido, yaitu untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, adapun aturan agar setiap perkawinan catat hanyalah satu upaya untuk tertib administrasi dalam kehidupan bernegara, di samping juga untuk menjaga kemaslahatan kehidupan warga negara secara umum. Sesungguhnya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA bisa merupakan upaya untuk mengawal sebuah perkawinan agar benar-benar dilakukan sesuai hukum agama yang ada, melalui proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga pelaksanaan ijab qabul yang dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut terlaksana dan sah menurut agama.
Dan dapat dipastikan bahwa kedua calon pengantin itu tidak ada halangan untuk menikah karena masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, atau calon pengantin wanita itu masih dalam keadaan masa iddah misalnya. Nah, dengan demikian maka pencatatan perkawinan sungguhnya bukan untuk mempersulit seseorang untuk melaksanakan perkawinan, tetapi sebaliknya justru memastikan bahwa perkawinan yang akan dilakukan benar-benar telah sesuai dan sah menurut agama. Kiranya hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Imam Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil Intikon yang menuturkan agama dan pemerintah itu adalah dua saudara kembar. Karenanya dikatakan agama adalah dasar dan pemerintah adalah penjaga. Nah, apa yang tidak memiliki dasar akan roboh. Begitupun juga apa yang tidak memiliki penjaga akan sirna. Nah, lalu dengan tidak diaturnya pencatatan nikah di dalam fikih, sebagaimana mestinya umat Islam itu menyikapi aturan pencatatan nikah yang dijelaskan dalam karyanya Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam kitab Fathul Muji bil Qorib, menyatakan, ketahuilah sesungguhnya perintah seorang Islam atau pemimpin, jika hal itu wajib maka menjadi semakin wajib, jika itu sunnah maka menjadi wajib. Apabila hal itu mubah maka juga menjadi wajib selama mengandung kemaslahatan. Nah, merujuk pernyataan di atas, pencatatan perkawinan dalam melaksanakan perkawinan bagi umat Islam Indonesia adalah satu kewajiban di samping sebagai upaya yang mewujudkan kemaslahatan rumah tangganya, juga demi menaati pemerintah yang juga diperintahkan oleh agama. Sekian penjelasan pencatatan nikah dalam hukum Islam. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pencatatan nikah dalam negara. Langsung saja, dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 2, UU nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan merumuskan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya, dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Dasar. Jadi pencatatan perkawinan merupakan suatu permasalahan yang urgent di zaman sekarang. Banyaknya kasus perceraian, kasus penelantaran anak istri,
dan kawin kontrak. Salah satunya disebabkan karena tidak dikaitkannya perkawinan. Jadi terkandung dalam pasal tadi yang saya sebutkan, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi kompilasi hukum Islam sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat. Dan ada beberapa manfaat, tapi akan saya sebutkan salah satu saja daripada yang timbul karena adanya pencatatan perkawinan, yaitu terjamin kepastian hukum status suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jadi maksudnya pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi keabsahan perkawinan, dan perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian perlindungan hukum bagi suami istri dan anak. Jadi kesimpulannya, pencatatan pernikahan itu digunakan untuk menjaga-jaga untuk adanya sebuah penyelesaian sengketa. Karena dalam undang-undang yang lain itu dijelaskan bahwasanya tidak akan diterima suatu perkara di pengadilan bila tidak adanya surat kelengkapan. Salah satunya dalam kelengkapan akte nikah. Itu merupakan salah satu syarat administratif dalam pengadilan.